Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Bapa yang mengenal diri kami lebih dari siapapun. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan beban berat. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan penuh masalah. Tapi kami, Tuhan, kami mau meletakkan semua masalah kami di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan suara-Mu. Mohon Tuhan yang berbicara kepada masing-masing kami. Tuhan tolong hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah dia boleh menyampaikan firman Tuhan dengan baik, dengan sederhana. Dan kami semua yang mendengarkan bisa mengertinya. Roh Kudus mampukan kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Shalom ya. Selamat pagi, senang bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, teman-teman, firman Tuhan hari ini langsung ambil dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18 ya. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Teman-teman bisa mengikutinya di slide juga yang sudah langsung sediakan ya. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Beginilah firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia, kita telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah teman-teman, tema firman Tuhan hari ini adalah misi dan reformasi, yaitu hubungan antara gerakan reformasi gereja dengan pekerjaan misi. Nah sebelum melanjutkan, langsung mau tanya dulu pada kalian ya. Siapa yang di sini yang tahu apa itu gerakan reformasi gereja? Yang tahu boleh angkat tangan? Siapa di sini yang tahu tentang gerakan reformasi gereja? Tuh, nggak ada yang tahu. Oh, ada yang tahu, ya. Yang lain nggak ada yang tahu semua. Nah, ya Sofi ya. Nah, sebelum melanjutkan, langsung pikir mungkin karena sebagian besar dari kita tidak mengetahui apa itu gerakan reformasi gereja, langsung mau jelaskan dulu ya. Nah, gerakan reformasi gereja ini dimulai bulan Oktober ini ya. Jadi bulan Oktober ini kita merayakannya sebagai bulan misi memang. Tapi bulan Oktober ini banyak gereja juga merayakannya sebagai bulan reformasi. Mengapa? Karena bulan Oktober ini 500 tahun yang lalu ya. 500 tahun yang lalu dimulai sebuah gerakan untuk mereformasi gereja yang dipelopori oleh Martin Luther. Nah teman-teman nih ya, pada tanggal 31 Oktober 1517 ya, 500 tahun yang lalu Martin Luther itu memakukan sebuah plakat. Plakat itu kalau sekarang mungkin seperti poster ya. Jadi kalau dulu gereja itu nggak ada LCD, nggak ada papan pengumuman. Jadi ketika seseorang ingin menyatakan sesuatu, dia biasanya bikin plakat, bikin poster gitu. Kemudian dia pakukan di pintu gereja. Nah, tapi kalau kita lakukan sekarang kena marah majelis ya. Gak boleh ya. Nah, kalau sekarang kita nggak mungkin bisa lakukan itu. Tapi dulu kalau setiap kali ada orang yang mau menyampaikan pendapatnya,
Dia buat sebuah plakat, buat sebuah poster, lalu dipakukan di pintu gereja. Nah, plakat itu berisi 95 pernyataan sikap Martin Luther. 95 pernyataan itu sekaligus protesnya Martin Luther terhadap gereja dan pengajarannya waktu itu. Lalu hasil pemikiran Luther itu kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Itulah sebabnya, nah kalau kalian tahu kita sekarang kan ada agama Katolik, ada agama Kristen. Kalau Katolik dinamakan Kristen Katolik. Kalau agama Kristen disebutnya apa teman-teman? Kristen Protestan. Karena dimulai dengan sebuah protes. Nah itu jadi sejarahnya terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, ada kisah yang menarik di balik munculnya gerakan itu. Kisah itu dimulai pada suatu hari di musim panas ya. Di musim panas ya ini teman-teman ya. Beberapa tahun sebelum Luther menuliskan protesnya itu. Nah dikisahkan Luther itu sebenarnya dari sejak muda mendapat panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Tapi papanya nggak setuju. Lalu papanya kirim dia ke sekolah hukum ya. Karena bapaknya nggak mau dia jadi hamba Tuhan. Papanya sengaja kirim dia sebagai masuk ke sekolah hukum. Luther ini adalah seorang yang jenius, ya teman-teman. Seorang yang cemerlang sekali pada waktu itu. Dia mengikuti pendidikan hukum itu dan termasuk salah seorang yang brilian gitu ya. Nah, suatu hari ceritanya nih, suatu hari dia kan waktu itu kalau kita kuliah waktu itu tinggal di tempat universitasnya. Suatu hari dia mau pulang ke tempat papanya gitu ya, tempat bapaknya. Lalu dia pulang melewati padang rumput, sebuah padang rumput yang sebenarnya nggak ada pohon gitu ya, padang rumput aja. Ketika itu tiba-tiba ada cuacanya tiba-tiba berubah dan badai itu menerjang ya. Waktu dia berjalan di padang rumput itu, bayangkan teman-teman ya. Kalau kita tahu petir itu menyambar apa? Selalu menyambar yang paling tinggi kan. Nah ketika itu dia di padang rumput, gak ada satupun pohon, dia sedang berjalan. Lalu petir itu menyambar-nyambar di dekat dia. Lalu dia ketakutan gitu ya. Dia ketakutan, lalu dia tengkurap gitu. Lalu dia berteriak minta tolong. Dia bilang gini, Santa Ana, dia bilang, selamatkan aku. Kalau aku selamat, aku akan jadi biarawan, dia bilang gitu. Ya, waktu itu orang tuh berdoa atau berteriak minta tolong tuh kepada orang suci gitu ya. Praktek itu masih ada sampai sekarang. Nah, waktu itu karena dia belum mengerti apa-apa, dia tahu, dia bilang, Santa Ana, selamatkan aku. Kalau aku selamat, aku akan jadi biarawan. Nah, teman-teman tahu, hari itu Luther luput dari kematian. Luther yang luput dari kematian itu kemudian memenuhi dalam tanda kutip sumpahnya waktu itu ya. Dia bilang kalau aku selamat aku mau jadi biarawan. Lalu dia pergi meninggalkan semuanya. Dia tinggalin sekolah hukumnya. Dia tinggalin semuanya. Dia nggak peduli dengan papanya. Dia pergi masuk ke biara ya. Biara Saint Augustine waktu itu. Nah ini biaranya. Biaranya sampai sekarang masih ada teman-teman. Ya. Nah di biara tersebut, Luther itu menjalani hidup yang berat sebagai biarawan. Dia bangun jam 2 pagi, baca firman Tuhan, berdoa, berlutut berjam-jam. Lalu dia berpuasa, mengaku dosa. Sepanjang hari dia harus berdoa, beribadah di biara tersebut. Ya. Dan Luther seringkali secara sengaja tidur di lantai yang dingin ya. Kalau teman-teman tahu biara-biara itu biasanya berada di gunung-gunung gitu ya. Nah ini replika dari kamar Luther waktu itu. Jadi dia sengaja tidur di lantai yang dingin waktu itu ya. Di biara itu biasanya di tempat gunung-gunung yang dingin. Dia sengaja menyiksa dirinya untuk mendapatkan pengampunan dosa dan perkenanan Tuhan atas dirinya. Teman-teman tahu, walaupun dia melakukan semua itu, dia tetap merasa hidupnya kosong. Dia tidak menemukan Tuhan melalui
apa yang dia kerjakan. Nah, dia berkata begini, dia bilang, jika ada orang yang bisa mendapatkan surga dengan perbuatan baiknya, itu adalah saya, dia bilang. Ya, jadi saking dia merasa bahwa, oh aku ini sudah berusaha begitu keras untuk berkenan di hati Tuhan. Kalau ada seseorang yang bisa dapat surga karena melakukan perbuatan itu adalah saya, dia bilang gitu. Tapi teman-teman, dia tetap merasakan kekosongan itu. Dia merasakan keputusasaan gitu. Dia berkata, saya kehilangan kontak dengan Kristus Juru Selamat dan Penghibur. Dan menjadikan Kristus itu sebagai sipir dan algojo jiwa saya yang mual. Ya. Jadi dia enggak memandang Tuhan itu sebagai sosok yang baik, sosok enggak. Dia melihat Tuhan itu sebagai sosok yang kejam, seorang algojo yang melihat setiap perbuatan jahat yang dia lakukan. Nah teman-teman, sebenarnya apa yang salah dengan yang dilakukan Luther? Ya, mengapa dia merasa demikian? Bukankah firman Tuhan mengatakan kita harus baca, ya ada lagunya lagi ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Bukankah firman Tuhan mengatakan demikian kan? Nah Luther ini sudah melakukan itu. Dia baca firman Tuhan, dia berdoa, berpuasa tiap hari. Tapi dia tetap merasa hidupnya kosong. Walaupun sudah melakukan itu semua. Nah, Lause juga dulu sering merasakan demikian gitu ya. Lause sudah berdoa, baca Alkitab. Tapi tetap rasanya ada yang kurang gitu. Sudah melakukan segala sesuatu tapi rasanya masih ada sesuatu yang salah. Ada yang kurang. Dan Lause nggak tahu itu apa gitu ya. Lause merasa hidup Lause itu tidak memenuhi standarnya Tuhan. Oleh karena tidak memenuhi standarnya, jadi Lause harus lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Supaya Tuhan senang dengan hidup Lause. Gak tahu teman-teman di sini ada nggak yang pernah merasakan seperti Lause rasakan ya. Nah teman-teman, perikop yang kita baca tadi, khususnya ayat 17 berkata begini. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Ya, langsung ulangin ya. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Yang salah dari apa yang dilakukan oleh Luther adalah dia berusaha melakukan semua perbuatan itu tanpa mengenal anugerah Tuhan. Ya, langsung ulangi ya. Dia berusaha melakukan semua perbuatan kebenaran itu, tapi tanpa pengenalan anugerah Tuhan yang benar. Ya, dia belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Luther belum menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu sebabnya Luther tidak bisa menemukan Tuhan dalam semua yang dikerjakannya. Nah, teman-teman, itu juga yang terjadi pada diri Lause dulu. Lause berusaha melakukan semua kebenaran itu, beribadah, berdoa, baca tuh Alkitab, tapi tanpa anugerah Tuhan. Lause berusaha mendapatkan pengampunan dan perkenanan Tuhan melalui usaha Lause sendiri. Lause juga sudah pernah mengatakan ya, bahwa dulu Lause itu kecanduan pornografi gitu ya. Nah, Lause berusaha menekan rasa bersalah karena dosa itu dengan berdoa dan membaca Alkitab. Ya, Lause berusaha tekan terus rasa bersalah itu dengan cara melakukan ibadah itu, berdoa, membaca Alkitab. Tuhan itu bagi Lause sama seperti yang dialami Luther. Sosok yang jadi hakim, algojo gitu ya. Yang tangannya itu tunjuk, ini salah, itu salah. Kamu berdosa ya, kamu salahnya ini ya, kamu salahnya itu ya. Walaupun Lause sudah jadi orang Kristen selama ya bertahun-tahun, puluhan tahun gitu dari sekolah minggu. Namun Lause sendiri belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lause belum sepenuhnya mengenal Tuhan itu sebagai Bapa
yang mengasihi, mengampuni, dan menerima lo apa adanya. Nah, teman-teman, kita kembali kepada kisah Luther tadi ya. Singkat cerita, semua ketakutan dan keputusasaannya itu sampai kepada puncaknya. Ketika suatu kali dia dikirim ke Roma, ya. Dia dikirim ke kota Roma, dia tiba di gereja Saint John Lateran, ya. Ini gerejanya sampai sekarang masih berdiri, ya. Nah, gereja ini unik, teman-teman. Kenapa unik? Gereja ini punya 28 anak tangga, ya. Bukan anak tangga sembarangan, ya. Anak tangga ini anak tangga suci, ya. Kenapa lo katakan anak tangga suci, ya? Anak tangga 28 anak tangga ini adalah anak tangga yang sama yang dinaiki Tuhan Yesus ketika dia akan diadili oleh Pilatus. Anak tangga ini sengaja dipindahkan oleh Helena, mama dari Kaisar Konstantin itu. Dia pindahin semua 28 anak tangga ini, pindahin ke gereja Saint John Lateran itu. Teman-teman tahu, mereka yang menaiki tangga suci ini harus menaikinya dengan lutut dan tangan mereka. Sambil mencium setiap anak tangganya itu. Waktu dia naik lutut, cium, ucapkan doa Bapa kami satu kali. Naik satu lagi, cium, ucapkan doa Bapa kami satu kali. Sampai 28 anak tangga. Ya. Dikatakan kalau orang yang melakukan ritual ini, itu jiwanya akan dilepaskan dari api neraka, dari purgatori gitu ya. Lalu Luther berdiri di situ dan melihat semua orang yang melakukan ritual itu. Disitulah Luther kemudian seakan-akan mendengar Tuhan berbicara kepada dia melalui sebuah ayat dari Roma 1 ayat 17b yang berkata begini, orang benar akan hidup oleh iman. Waktu dia ingat ayat ini, dia lalu berkata, iya ya, seseorang itu bukan dibenarkan oleh karena perbuatannya. Bukan karena ritual yang dia lakukan. Bukan karena doa Bapa kaminya. Bukan karena cium anak tangga suci itu. Bukan. Seseorang itu dibenarkan oleh karena imannya kepada Yesus Kristus. Disitulah titik balik dari hidup Martin Luther, teman-teman. Dia kemudian mengerti iman yang didasarkan oleh anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, dan bukan karena usahanya untuk berkenan kepada Tuhan. Ketika dia mengerti ini, hidup Luther berubah total. Ya, hidupnya berubah total. Nah, tapi teman-teman, waktu zaman Luther itu banyak sekali tokoh agama yang hidupnya korup. Hidupnya nggak benar. Banyak dari mereka yang menjalani hidup yang tidak bermoral. Teman-teman tahu, ada seorang pemimpin agama tertinggi waktu saat itu yang mempunyai tempat pelacuran. Bayangkan teman-teman, ya. Dia adalah seorang pemimpin utama, tapi dia punya tempat pelacuran. Teman-teman boleh search nanti di internet ya. Lihat benar nggak yang saya katakan ya. Dia mempunyai tempat pelacuran. Bayangkan teman-teman. Tokoh-tokoh agama waktu itu mabuk-mabukan, hidup dalam dosa perzinaan. Mereka mengumpulkan harta dengan memeras orang kecil, ya. Cara-cara yang tidak benar, korupsi, agama dimanfaatkan sebagai alat politik. Semuanya itu mereka lakukan tanpa merasa bersalah sama sekali. Pada zaman itu, zaman Luther ya, itu terjadi beberapa kali perang salib. Perang salib itu memakan biaya yang banyak, korban yang banyak. Lalu pemimpin agama waktu itu jual surat pengampunan dosa. Supaya apa? Supaya dapat uang untuk biayain perang. Mereka kalau lihat tadi ya, teman-teman lihat gereja tadi itu sampai sekarang berdiri. Kenapa sampai sekarang berdiri? Karena memang gereja itu adalah bangunan yang sangat megah sekali. Semuanya itu dibiayai oleh surat pengampunan dosa itu. Bayangin teman-teman ya. Yang masuk surga pasti orang kaya dong ya. Ya kan? Orang miskin gak bisa. Kenapa? Ketika dia berbuat dosa, dia masuk ke neraka. Orang kaya buat dosa,
lalu dia beli surat pengampunan dosa, dia bisa nggak masuk neraka, ya, dia bisa masuk surga. Nah, teman-teman, tokoh-tokoh agama itu sebenarnya adalah orang-orang yang sudah mengenal atau sudah menerima anugerah keselamatan, tapi tidak hidup benar, tidak hidup dalam kebenaran. Tadi Luther berusaha melakukan kebenaran, tapi tanpa anugerah. Nah, setelah dia sadar, dia melihat tokoh-tokoh agama lain yang sudah dapat anugerah, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Nah, jadi teman-teman lihat ya, gerakan reformasi yang dimulai oleh Martin Luther itu berawal dari masalah ini. Masalah anugerah dan kebenaran. Ada orang yang berusaha melakukan kebenaran tapi tanpa pengenalan yang benar akan anugerah. Sebaliknya, ada orang yang sudah dapat anugerah tapi tidak hidup dalam kebenaran. Itu yang berusaha direformasi oleh Martin Luther pada zaman itu. Apakah masalah ini cuma terjadi waktu zaman Luther? Enggak, teman-teman. Alkitab membuktikan, ya, memberitahu kita, dan sejarah juga memberitahukan kita. Misalnya, ya, Alkitab mengisahkan orang-orang yang melakukan kebenaran tapi tanpa pengertian anugerah yang benar. Saulus misalnya, ya, dia merasa berbakti kepada Tuhan, gitu, melakukan semua kebenaran itu, tapi tanpa pengenalan anugerah yang benar. Nah, kemudian yang lain apa, teman-teman? Raja Saul. Alkitab mengisahkan tentang Raja Saul yang sudah mendapat anugerah keselamatan, dipilih sebagai orang pilihan Tuhan, raja pilihan Tuhan, tapi tidak hidup dalam kebenaran. Sejarah kekristenan penuh dengan dua macam orang ini, teman-teman, ya. Sampai sekarang pun masih banyak orang-orang yang seperti itu. Oleh karena itu Lause berkata bahwa reformasi itu, gerakan reformasi Kristen itu masih tetap relevan bagi kita sampai saat ini, ya. Karena dalam setiap masa, setiap zaman ada orang yang seperti itu. Nah, teman-teman, bagaimana seharusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan? Ya, bagaimana kita menghidupi semangat reformasi ini pada saat ini? Ya, nah, Lause katakan kita menghidupi semangat reformasi itu dengan cara hidup dalam anugerah dan kebenaran. Ya, kita harus mengerti bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi sebaliknya, teman-teman, kita menghargai anugerah itu dengan cara hidup benar, hidup dalam kebenaran. Lause, permisi tanya Lause, apa hubungannya gerakan reformasi ini dengan misi gitu? Apa hubungannya anugerah dan kebenaran itu dengan misi, dengan pengabaran Injil, Lause? Nah, teman-teman, ya, beberapa hari yang lalu Lause melihat sebuah foto yang lucu, ya. Nah, Lause sempat bagiin ke teman-teman pengurus, ya. Lause gini, nih, tulis, kebaca nggak itu ya? Ya, ini adalah foto bak truk, ya, truk bak. Di belakangnya tulis, aku nggak apa-apa. Tapi lucunya, dia tulis dalam bahasa Inggrisnya, I'm not father, gitu. Ya, aku bukan papa, gitu. Jadi aku nggak apa-apa, gitu ya. Dia tulisnya seperti itu, gitu. Nah, ya, jadi banyak orang, ya, yang berkata bahwa dirinya tidak apa-apa. Zaman sekarang ini banyak sekali orang yang berkata, oh aku nggak apa-apa, gitu ya. Tadi memang foto itu lucu, tapi sebenarnya foto itu benar sekali, teman-teman. Karena banyak sekali orang di luar sana yang berkata kepada orang lain, aku nggak apa-apa. Tapi sebenarnya ada apa-apa. Hidup mereka merana, kesepian, ketakutan, putus asa, banyak masalah. Seperti nyanyian tadi yang sering kita nyanyikan selama bulan misi ini, ya. Dalam tawa mereka tersimpan duka. Hidup mereka terhilang dan tidak menentu arah tujuan. Teman-teman, ada banyak teman-teman kita yang di luar sana
yang seperti ini. Sebagian berusaha melakukan kebenaran dengan usahanya sendiri, berpuasa, berbuat amal, melakukan kewajiban agamanya dengan rajin. Tapi mereka melakukannya dengan rasa takut masuk neraka. Mereka tidak tahu sesungguhnya bahwa keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Sebaliknya teman-teman, ada banyak teman-teman kita juga yang di luar sana menjalani hidup bebas penuh anugerah. Mereka memakai anugerah Tuhan itu untuk berbuat dosa. Mereka melakukan semua perbuatan dosa tanpa sedikit pun merasa bersalah. Mereka juga tidak merasa perlu untuk mengenal Tuhan karena hidup mereka baik-baik saja. Mereka belum mengenal kebenaran bahwa suatu hari mereka harus mempertanggungjawabkan hidup mereka di depan tahta Tuhan. Mereka sebenarnya memerlukan Tuhan. Dan tugas kita adalah mengabarkan Injil kepada mereka. Nah, teman-teman, sewaktu mendengar kata mengabarkan Injil, langsung tanya kepada kalian, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Ya, waktu langsung ngomong, oh mereka perlu Tuhan. Tugas kita adalah mengabarkan Injil kepada mereka. Kalau langsung ngomong itu kepada kalian, coba jujur, apa yang terlintas dalam pikiran kalian waktu langsung ngomong begitu? Ya. Nah, langsung sharing dulu ya. Dulu ketika langsung mendengarkan kata ini, langsung juga selalu merasa berkecil hati, putus asa, malu. Kenapa malu? Karena nggak pernah PI, nggak pernah pengabaran Injil gitu ya. Langsung nggak pernah melakukan itu. Langsung merasa susah hatinya karena belum pernah ada orang yang percaya Tuhan karena pemberitaan firman Tuhan langsung gitu ya. Setelah jadi hamba Tuhan, langsung juga masih sering merasa demikian gitu ya. Sampai suatu kali langsung mendengar sebuah ilustrasi dari seorang pendeta yang langsung kenal baik ya. Nah, semoga ilustrasi ini bisa mengubah cara pikir kita mengenai PI ya, mengenai pekabaran Injil. Langsung berharap ilustrasi ini juga bisa mengubah teman-teman ya. Nah, pendeta itu memberikan ilustrasi seperti ini ya. Suatu kali ada seorang yang merasa lapar gitu ya. Dan kemudian dia ajak temannya, yuk ya, kita keluar yuk gitu ya. Nah, teman-teman semalam banyak teman-teman kita yang menginap ya. Mereka mungkin kelaparan malam gitu ya. Mungkin keluar, yuk kita pergi ke Alfamart, yuk kita beli roti. Nah, ketika dia beli roti, dia makan roti itu. Udah makan, dia bilang, dia bilang sama temennya, roti ini gak enak. Loh kenapa? Masam ya? Rotinya rusak ya katanya. Enggak, roti ini gak buat kenyang. Dia bilang roti ini gak enak katanya. Yuk kita pergi lagi yuk. Ya pergi lagi. Ada Indomaret, masuk lagi. Beli lagi roti, dia makan lagi. Roti ini juga gak enak. Dia bilang, apaan sih ini roti? Kenapa? Dia bilang, gak buat enak, gak buat kenyang dia bilang. Lalu dia pergi lagi ke tempat ketiga, ke tempat keempat. Kemudian terakhir dia pergi ke tempat kelima, dia beli roti lagi. Dia makan roti itu. Nah ini dia bilang, roti ini baru enak nih dia bilang. Loh kenapa? Roti ini buat aku kenyang. Dia bilang gitu ya, roti ini buat aku kenyang. Roti ini baru yang benar nih katanya. Baru enak ini rotinya. Kenapa? Karena roti ini yang bikin saya kenyang. Tapi benar nggak seperti itu teman-teman? Hah? Enggak. Kenapa? Karena dia makan roti kelima lalu merasa kenyang. Karena ada 4 roti dahulu yang sudah dia makan. Benar nggak? Benar kan? Ya. Dia makan roti kelima, dia merasa kenyang. Kenapa? Karena ada 4 roti sebelumnya yang sudah dia makan. Nah, teman-teman, begitu juga dengan PI, teman-teman. Ya, jangan berkecil hati ketika kita cerita sama teman, cerita tentang Tuhan Yesus kepada teman kita itu nggak mau percaya. Oh, mungkin itu roti pertamanya dia. Dia pertama kali dengar tentang Tuhan Yesus. Lalu ketika kita sharing lagi dengan teman yang lain, dia juga belum percaya. Jangan berkecil hati teman-teman.
Karena mungkin itu roti keduanya, roti ketiganya, roti keempatnya. Tidak apa-apa kalau kita PI kepada teman-teman lalu enggak memberikan hasil. Ya, suatu hari kalau Tuhan izinkan, dia akan memakan roti kelimanya. Ya, sebaliknya teman-teman, kalau teman-teman PI ke orang bilang, oh dia langsung percaya, wah dia langsung nangis, Tuhan ampuni aku manusia berdosa, aku mau terima Tuhan Yesus. Jangan bangga teman-teman. Kenapa? Lalu saya katakan jangan bangga. Karena itu artinya sudah ada 4 orang sebelumnya yang sudah cerita tentang Tuhan Yesus kepada dia. Lalu cuman yang kelima itu kebetulan kamu yang nyampein roti itu. Ya. Nah begitu ya. Jangan berkecil hati kalau belum memberikan hasil. Jangan bangga kalau sudah langsung memberikan hasil. Karena ada orang-orang yang sebelumnya yang sudah menyampaikan roti. Teman-teman, bagikan roti itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ya. Nah, apa roti yang kita bagikan itu? Roti itu bisa berupa cerita atau kesaksian teman-teman tentang bagaimana Tuhan mengubah hidup teman-teman. Nah, langsung mau menyampaikan kepada kalian satu metode yang menurut Lause paling gampang, paling efektif. Kenapa? Ya, Lause nama dosen Lause sebut itu metode BCA, ya, bukan Bank Sentral Asia ya. Nah, tapi metode BCA. Tapi teman-teman, nah sekarang kalau ingat BCA, ingat metode ini ya. BCA itu singkatan dari B-nya itu before, C-nya conversion, A-nya itu after. Ya. Maksudnya apa ini Lause? Maksudnya itu kita cerita kepada teman-teman kita. Bagaimana before, sebelum kita kenal Tuhan Yesus. Bagaimana hidup kita? Oh teman-teman, nih kamu nggak tahu ya, dulu hidup saya ini seperti ini loh, ini. Cerita ya. Lalu C-nya conversion, pertobatan, perubahan. Cerita kepada teman-teman. Tapi suatu hari aku bertemu dengan Tuhan Yesus. Aku mendengarkan firman Tuhan. Aku ikut KKR. Lalu pendeta itu ngomong, kamu harus bertobat. Kalau enggak kamu pergi ke neraka. Kamu harus percaya Tuhan Yesus. Lalu waktu aku mendengar firman Tuhan itu, waktu aku mendengar khotbah itu, Tuhan mengubahkan aku. Conversion. Lalu A-nya itu after. Setelah bertobat, setelah mengenal Tuhan Yesus, bagaimana hidup kita? Ceritakan itu teman-teman. Ya, banyak metode yang bisa dipakai, tapi sebagian besar itu kita harus menghafal. Ya, step-stepnya. Oh, kamu cerita ini dulu ya, pakai ayat ini ya, terus cerita ini, cerita ini. Urutannya ada. Tapi teman-teman, kalau pakai metode BCA ini, teman-teman nggak perlu ngafal. Kenapa? Karena ini kisah hidup kita. Ya kan? Kita nggak perlu hafalin. Karena ini kisah hidup kita. Kita hidup seperti ini, lalu kita ceritakan kepada teman-teman kita. Roti itu bisa berupa apa saja, ya, bisa berupa senyum, ucapan terima kasih. Waktu kita makan di restoran, ada pelayan-pelayan yang melayani, ya, kita ngomong. Waktu dihantarkan makanan kita, pesanan kita, minuman kita, bilang terima kasih, ya, senyum, kasih senyum kepada mereka. Ketika orang yang belum kenal kasih Tuhan melihat senyum kalian, ucapan terima kasih kalian, mereka mungkin mendapatkan roti pertama mereka. Ya, jangan sepelekan, jangan tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita. Mungkin itu ada tukang kebersihan, ya, untuk satpam, ya, mungkin itu sopir kita. Perlakukan mereka dengan baik, teman-teman. Itu roti yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita bisa berikan kepada orang lain. Nah, seorang teman Lause di Facebook kemarin bersaksi bagaimana
Dia tidak pernah sekalipun ngomong tentang Tuhan Yesus kepada pembantunya. Pembantunya ini beragama lain. Namun dia perlakukan pembantunya dengan baik. Makan makanan yang sama dengan tuannya. Ketika pergi keluar, pembantunya itu selalu duduk bersama-sama dengan mereka makan. Suatu kali pembantunya itu datang kepada tuannya ini dan berkata, aku mau percaya Tuhan. Mengapa dia bisa percaya? Karena dia bilang, dia melihat kasih tuannya itu kepada dirinya. Roti itu bisa berupa sebuah chat. Pesan, kirim pesan kepada teman kita. Atau telepon, lewat telepon. Menanyakan kabarnya. Nah, lalu beberapa waktu lalu membaca sebuah artikel tentang Gen Z, generasi kalian. Ya. Artikel itu memuat sebuah hasil survei tentang generasi Z. Survei itu mengatakan, ya, generasi kalian itu adalah generasi yang paling kesepian. Ya, langsung ulangi ya. Hasil survei itu mengatakan bahwa generasi Z, generasi kalian itu adalah generasi yang paling kesepian. Hidup yang kalian jalan itu sebenarnya hidup yang ramai gitu ya, bising, penuh keramaian, penuh hiruk pikuk. Tapi anehnya, hidup yang bising itu, hidup yang penuh keramaian itu justru membuat kalian menjadi generasi yang paling kesepian. Banyak teman-teman kalian yang membutuhkan kasih Tuhan. Dia tidak pernah mengenal kasih Tuhan. Mungkin dia juga tidak mengenal kasih orang tua. Dia tidak pernah mengenal kasih dari teman-temannya. Nah, banyak teman-teman kita yang di luar sana seperti itu. Teman-teman bisa membagikan roti itu dengan cara chat mereka, tanyakan kabar mereka, peduli dengan teman-teman kita. Mungkin ada teman-teman kita yang ketika semua orang ramai semua, dia duduk sendirian. Mungkin dia ada masalah. Nah, pekalah teman-teman. Kita bisa membagikan roti itu kepada mereka. Kita bisa membagikan Injil itu, kasih Tuhan itu kepada mereka, teman-teman. Lalu juga pernah dengar cerita seorang teman yang berkata bahwa dia bertemu seorang pemudi, ya. Dia bertemu dengan seorang pemudi. Siangnya dia bertemu. Lalu besokannya dia mendengar kabar bahwa pemudi itu malamnya bunuh diri. Dia menyesal sekali. Kenapa aku nggak peka? Kenapa aku nggak bisa melihat kebutuhan dirinya? Pemudi itu biasa saja. Tapi malamnya dia bunuh diri. Nah teman-teman, banyak teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan kasih Tuhan. Bagikan roti itu kepada mereka. Perlakukan mereka dengan baik. Ya. Jadilah teman-teman yang baik. Lalu paling sering mendengar keluhan kalau dari generasi kalian. Kalau datang ke gereja nggak punya teman lalu. Kalau nggak punya teman, jadilah teman bagi orang lain. Ketika kalian menjadi teman bagi orang lain, kalian mendapatkan seorang teman. Ya. Orang-orang di luar sana membutuhkan kasih Tuhan. Tugas kita membagikan roti itu, membagikan kasih Tuhan. Pakai kata-kata membangun, menguatkan orang lain. Dan Tuhan akan memberkati dan memakai kita untuk menguatkan dan menolong teman-teman kita lain. Ya. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Saya mempersilakan singer untuk menyanyikan lagu bagi kita semua. Kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Teman-teman, seorang tokoh yang bernama Christopher Wright mengatakan begini. Hambatan terbesar dalam melakukan misi, melakukan pemberitaan Injil, bukanlah penindasan, bukanlah kemiskinan, bukanlah ketakutan. Bukan. Hambatan yang terbesar bagi misi adalah umat Tuhan itu sendiri.
umat Tuhan yang tidak mau melakukan misi. Tapi teman-teman, Lause katakan juga, seringkali orang tidak melakukan misi karena tidak tahu cara melakukan misi. Hari ini Lause sudah memberikan suatu metode, suatu ilustrasi yang bisa kita semua lakukan. Tugas kita sekarang adalah melakukan firman Tuhan itu. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan, memohon Tuhan menolong kita untuk melakukan misi ini. Teman kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian bagi kita semua. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Bapak, kami tidak pernah menyesali sekalipun mengiring Yesus sepanjang hidup kami. Mungkin ada lembah air mata yang kami lalui, tapi kami bisa melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi hidup kami.
Kami mengucap syukur Engkau sudah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bisa mendengar berita tentang penebusan yang Tuhan Yesus lakukan. Namun kami sadar juga ya Tuhan, di luar sana masih banyak teman-teman kami yang tidak mengenal hal itu. Mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan, pakailah hidup kami membagikan roti itu kepada mereka. Membagikan kasih Tuhan itu pada mereka. Tolong kami Tuhan. Bakar hati kami. Kuatkan tekad kami. Penuhi hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga ketika kasih-Mu itu memenuhi hati kami, kasih itu meluap-luap keluar ya Tuhan. Sehingga orang lain pun bisa merasakan kasih Tuhan itu. Pakailah hidup kami ya Tuhan. Berapapun harga yang harus kami bayar, kami mau tetap setia kepada-Mu. Kami mau melakukan pelayanan, mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Tuhan dengar doa kami. Tuhan tolong kami semua. Dengarkanlah tekad kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan biarlah bulan misi ini tidak berlalu dengan sia-sia. Tugas kami sekarang melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masuk kembalikan kepada